Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safi Indri Ramadhani dengan NIM 2303020486 dari kelas Pendidikan Biologi F 2023 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini akan dibahas materi mengenai spesies dan spesiasi pada mata kuliah evolusi. Materi ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup dikelompokkan ke dalam suatu spesies serta bagaimana spesies baru dapat terbentuk melalui proses evolusi. Memasuki bagian pendahuluan, evolusi merupakan konsep dasar dalam biologi yang menjelaskan perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Pada slide ini terdapat gambar yang menunjukkan perubahan makhluk hidup secara bertahap. Gambar di sini menegaskan bahwa evolusi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berlangsung terus-menerus. Melalui evolusi dapat dipahami bagaimana organisme beradaptasi terhadap lingkungannya serta bagaimana keanekaragaman hayati terbentuk. Evolusi terjadi dalam dua skala, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Selanjutnya dibahas pengertian spesies. Spesies merupakan kelompok individu yang dapat saling kawin secara alami dan menghasilkan keturunan yang hidup serta fertil. Nah, pada slide ini ditampilkan gambar organisme yang tampak serupa. Gambar tersebut menunjukkan kucing bahwa kesamaan bentuk luar belum tentu menandakan satu spesies yang sama, karena penentuan spesies juga bergantung pada kemampuan reproduksi. Sehingga menurut Ernst Mayr, individu dari spesies yang berbeda tidak dapat menghasilkan keturunan yang hidup dan fertil. Berikutnya dibahas isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi merupakan mekanisme yang mempertahankan perbedaan antar spesies dengan cara mencegah terjadinya perkawinan antar spesies. Nah, gambar ini memperlihatkan dua kelompok organisme yang terpisah yang menggambarkan adanya penghalang tertentu sehingga kedua kelompok tersebut tidak dapat saling kawin dan dapat mempertahankan karakteristik masing-masing spesies. Isolasi reproduksi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu isolasi prazigotik dan isolasi pascazigotik. Isolasi prazigotik terjadi sebelum fertilisasi, seperti perbedaan habitat, waktu kawin, perilaku, bentuk alat reproduksi, serta ketidakcocokan gamet. Sementara itu, isolasi pascazigotik terjadi setelah fertilisasi yang ditandai dengan keturunan yang memiliki daya hidup rendah atau bersifat mandul. Gambar pada slide ini menunjukkan tahapan proses perkawinan dan pembuahan sehingga memudahkan pemahaman letak terjadinya hambatan reproduksi. Nah, selanjutnya dibahas spesiasi, yaitu proses terbentuknya spesies baru akibat terhambatnya aliran gen antar populasi. Spesiasi dapat terjadi secara alopatrik karena adanya penghalang geografis seperti laut, sungai, atau pegunungan, serta secara simpatrik yang terjadi tanpa pemisahan geografis. Nah, gambar pada slide ini menampilkan pemisahan wilayah atau lingkungan yang menunjukkan bagaimana satu populasi awalnya sama kemudian berkembang menjadi spesies yang berbeda. Materi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi merupakan perubahan kecil pada frekuensi alel dalam suatu populasi, seperti resistensi bakteri terhadap antibiotik. Makroevolusi merupakan perubahan evolusioner dalam skala besar yang terjadi dalam waktu jangka lama, seperti munculnya kelompok organisme baru atau peristiwa kepunahan massal. Gambar pada slide ini menampilkan perubahan organisme secara bertahap, yang menunjukkan bahwa perubahan kecil yang berlangsung terus-menerus dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu yang berperan penting dalam terbentuknya keanekaragaman hayati.
spesies memiliki batasan yang jelas melalui mekanisme isolasi reproduksi yang menjadi dasar terjadinya spesiasi. Mikroevolusi dan makroevolusi saling berkaitan, di mana perubahan kecil yang terjadi secara berkelanjutan dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka waktu panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.